Di saat pemerintah kita lagi serius untuk membasmi judi online, malah ada oknum yang berasal dari instansi pemerintah sendiri yang justru melindungi dan memelihara situs-situs judi Perlindungan judi online. online yang melibatkan pegawai hingga staf ahli Kementerian Komunikasi dan Digital. Dengan demikian, total tersangka dalam kasus ini menjadi 16 orang. Baru-baru ini, belasan orang ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus perlindungan judi online dan penyalahgunaan wewenang. Beberapa orang diantaranya merupakan pegawai dari Kementerian Komdigi atau sebelumnya Kominfo. Kementerian Komdigi yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk mengatasi judi online, justru pegawainya malah terlibat dan membiarkan sekitar 1.000 situs judi online yang mestinya diblokir. Hal ini bukan tanpa alasan karena mereka para pelaku tersebut mematok tarif 8,5 juta per situs agar tidak diblokir. Jika 1.000 situs yang mereka lindungi, totalnya 8,5 miliar yang didapat oleh para oknum ini. Gue sebagai masyarakat biasa yang juga resah dengan menjamurnya judi online, cukup kaget melihat berita tersebut. Hal tersebut dapat terjadi bisa saja karena kurang kontrolnya pemerintah secara struktural maupun integritas para pegawainya yang minim, serta bermental judi. Terlebihnya mereka yang notabene-nya adalah ahli IT, hal tersebut akan sangat mudah dilakukan. Setelah kasus tersebut terungkap, kita akhirnya mengetahui bahwa ternyata selama ini ada oknum-oknum yang berasal dari lingkungan pemerintah yang memelihara situs-situs judi online. Benar saja, situs-situs judi online sampai saat ini masih mudah diakses. Para pecandunya pun tidak kebiasaan nakal. Mereka bisa menggunakan virtual private network atau VPN untuk mengaksesnya jika situs tersebut diblokir. Bahkan, situs-situs judul ini juga menyediakan link atau situs alternatif agar tetap terhubung dengan para penggunanya. Kasus ini jika dicermati ternyata sama saja dengan logika judul, yang mana para pelaku tersebut menginginkan cara instan dengan mempertaruhkan karir atau pekerjaan mereka untuk mendapatkan lebih banyak uang. Padahal mereka sudah mengetahui resiko dari tindakan yang mereka lakukan tersebut. Judi online sendiri memang sulit untuk diberantas. Bukan hanya masih banyak situs yang beredar, tapi juga kesadaran masyarakat kita akan bahaya dan resikonya yang masih sangat minim. Logisnya ialah sebanyak apapun dan semudah apapun mengakses situs judi online, jika masyarakat kita sadar dan paham bagaimana judul itu bekerja, serta kesenjangan ekonomi di lingkungannya bisa teratasi, mereka tidak akan terjerumus ke dalamnya. Dan dengan sendirinya para bandar pun akan kolaps. Memang terlihat mudah saja membuat solusi logis seperti ini, namun realitanya rata-rata para pecandu judul ini ialah kelas menengah ke bawah, yang mana mereka rentan secara finansial, sehingga judi dipilih menjadi solusi finansial yang mudah dan instan, meski mereka harus mempertaruhkan uang mereka yang pas-pasan. Lebih parahnya lagi, uang yang dipertaruhkan mereka itu didapat dari pinjaman online, yang bunganya hampir 2 kali lipat. Mental penjudi ini memang sangat kuat, yang mana mereka berani bertaruh sekalipun peluang untuk menangnya 1/1000. Entah motivasi apa yang mereka dapatkan untuk mempertaruhkan harapan mereka ke sebuah permainan yang kepastiannya hanya 0,001%. Sudah banyak kasus yang terjadi sebagai buah busuk dari judi online. Istri bakar suami, pencurian, bunuh diri, dan sebagainya yang motifnya ialah judi online. Sebagai penutup, untuk membangun kesadaran tentang bahaya judi online ini memang sulit dilakukan pada mereka yang sudah terlanjur bermain dan kecanduan judi online. Karena sebagian kecil dari mereka mungkin mendapatkan keuntungan, sekalipun ruginya juga banyak. Membangun kesadaran ini pada orang-orang yang belum terkontaminasi dengan permainan tersebut merupakan cara efektif untuk mencegah judi online itu menjamur di masyarakat kita. Selain itu, pemerintah juga harus bisa mengatasi kesenjangan ekonomi di kalangan masyarakat kita, sehingga tidak memicu mereka untuk masuk dan terjerumus ke lingkaran judi online tersebut. Sekian dari gua, sampai jumpa di segmen selanjutnya.